semuanya, perkenalkan saya Dian Kristi dengan NIM 2209511124 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang saya buat tentang uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Sensitivitas adalah keadaan atau sifat sensitif, sering digunakan untuk sifat responsif abnormal terhadap rangsangan atau memberi respons secara cepat dan akut. Dalam kasus ini, seorang peternak melaporkan bahwa beberapa ayamnya sakit dan juga ada yang beberapa mati. Pertumbuhan lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan menderita mencret putih. Peternak ini kemudian membawa sampel fesesnya tersebut ke laboratorium dan ingin mengetahui apa penyebab penyakit ayam tersebut. Dari sini muncul kecurigaan terhadap ayam tersebut menderita kolibasilosis yang merupakan penyakit pada unggas yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Baik, selanjutnya materi dan metode kerja. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini terdiri dari OC, needle, cawan Petri, api Bunsen, autoclave, inkubator, tabung Erlenmeyer, pipet tetes, objek gelas, mikroskop, tabung reaksi, isolat bakteri, kristal violet, aquades, iodin, alkohol, safranin, minyak emersi, media TSI, mediasi, media MRVP, media Simon citrat, media gula-gula, Muller, hiton agar, cotton swab steril, biakan bakteri murni, reagen McFarland 0,5, dan bouillon, dan paper dish. Selanjutnya adalah cara kerja. Pada praktikum kali ini kita akan memulai dari praktikum yang paling awal, yaitu pembuatan media. Dengan tata kerjanya, siapkan, hitung, dan timbang jumlah media yang akan digunakan dengan timbangan digital. Masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer berisi aquades sesuai takaran. Panaskan dengan hot plate dan dihomogenkan dengan magnetic stirrer, lalu sumbat tabung Erlenmeyer dengan kapas. Lalu disterilisasi dengan menggunakan autoclave 121 derajat selama 15 menit. Kemudian digoyangkan dan biarkan media agak dingin sekitar 45 derajat, jangan sampai padat. Bakar ujung tabung Erlenmeyer, lalu dituang pada cawan Petri yang dibuka tutupnya sampai sebagian sampai 2/3 cawan tertutup oleh media, kurang lebih 20 ml. Selanjutnya tutup cawan Petri segera. Selanjutnya tata cara pewarnaan gram. Yang pertama, sediakan objek gelas dan bersihkan dengan alkohol, kemudian tetesi dengan larutan aquades. Selanjutnya, panaskan jarum ose, kemudian tunggu sampai dingin, lalu ambil bakteri pada isolat secukupnya. Usapkan jarum ose tadi pada objek gelas, kemudian ratakan koloni bakterinya. Selanjutnya, keringkan objek gelas, kemudian teteskan larutan zat kristal violet dan diamkan selama 1-2 menit, kemudian bilas dan keringkan. Selanjutnya, teteskan iodin selama 1-2 menit, kemudian bilas dan keringkan. Juga larutan alkohol 95%, tunggu selama 30 detik. Selanjutnya, bilas dan keringkan. Kemudian teteskan juga larutan safranin sebanyak 1 tetes dan tunggu sampai 1-2 menit, kemudian bilas dan keringkan lagi. Untuk melihat di mikroskop, tambahkan minyak emersi, setelah itu amati pada mikroskop. Baik, selanjutnya adalah uji biokimia. Tata cara uji biokimia ini yang pertama uji triple sugar iron agar atau TSI agar. Yang pertama, panaskan OC jarum atau needle, tunggu sampai dingin. Kemudian, ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC, lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada media SIM medium. Tata caranya, panaskan OC jarum, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat pada ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovac. Selanjutnya ada uji MRVP medium. Tata cara
caranya, panaskan hose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan hose ke dalam medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Biakan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung, tetesi dengan reagen MR dan tabung yang lain dengan reagen VP. Amati dan catat perubahan yang terjadi. Selanjutnya, Simon sitrat agar. Tata caranya, yang pertama panaskan hose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan hose mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada uji gula-gula, yaitu panaskan hose, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan hose ke dalam medium glukosa. Dengan cara yang sama, tanam juga pada medium laktosa dan seterusnya. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Tata caranya, yang pertama panaskan hose dan tunggu sampai dingin. Kemudian, tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 ml bouillon. Kemudian inkubasikan pada suhu 37 derajat selama 2-5 jam. Amati pertumbuhan bakteri, ditandai terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan Macfarlane 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biakan bakteri ditambahkan larutan bouillon itu sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biakan diinkubasikan kembali dan diamati sampai kekeruhannya sama. Tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata ke seluruh permukaan medium molar hiton agar plate. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai inokulum atau biakan merata. Tunggu sesaat, sekitar 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biakan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan Petri atau plate. Demikian juga dari paper dish yang lain. Pada umumnya, satu medium cawan Petri ini bisa berisi 5 paper dish. Inkubasikan pada 37 derajat Celcius selama semalam. Selanjutnya adalah hasil. Seperti yang terlihat, yang pertama natrium agar, hasil dari natrium agar. Pada media yang sudah diinkubasikan terlihat adanya koloni bakteri berwarna putih. Pada embah, media yang sudah diinkubasikan terlihat adanya koloni bakteri yang berwarna hijau metalik yang merupakan jenis bakteri dari bakteri E. coli. Bakteri gram negatif ditunjukkan juga berbentuk bacillus. Uji gula-gula berubah warna menjadi warna kuning dan pada tabung Durham terdapat gas. Uji TSI agar berubah warna menjadi kuning, terdapat produksi gas dan H2S-nya negatif. Pada MRVP berubah warna menjadi warna merah. Pada C medium, pada daerah yang ditusuk tampak kabur dan motility positif, sulfit negatif dan indole positif. Pada Simon sitrat agar tidak terjadi perubahan warna dan tetap warna hijau. Dan pada antibiotik ditemukan bahwa B10 atau basitrosin tidak memiliki diameter. Pada C30 atau chlorampenicol memiliki diameter 26 mm. DO30 atau doxycycline 18 mm dan juga S10 atau streptomycin 12 mm. Selanjutnya, pembahasan. Setelah dilakukan pengujian pada beberapa tahap, ditemukan bahwa tahap awal dari pembuatan media penanaman pada nutrien agar dan embah menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri E. coli karena adanya warna hijau metalik pada media embah. Hal ini terjadi karena E. coli dapat memfermentasikan laktosa yang mengakibatkan peningkatan kadar asam dalam media. Selanjutnya pada pewarnaan gram terlihat bakteri Bacillus dan berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif, di mana bakteri gram negatif akan kehilangan warna dasar utama setelah tahap dekolorisasi dan setelah pemberian pewarna penutup safranin akan memberikan warna merah muda. Selanjutnya pada uji biokimia menunjukkan pada media SCA
memiliki hasil negatif karena pada uji ini bakteri dapat tumbuh atau tidak tumbuh dengan memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Uji gula-gula positif karena kemampuan bakteri memfermentasikan karbohidrat dan memproduksi gas. Uji SIM positif karena sifat bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfat, juga memproduksi indol dan untuk mengetahui pergerakan bakteri. Pada uji TSIA positif karena bakteri dapat memfermentasikan karbohidrat, laktosa, sukrosa maupun glukosa. Dan pada MRVP positif karena bakteri dapat memproduksi asam tunggal atau campuran sebagai hasil fermentasi terhadap dextrosa atau glukosa. Dan pada uji terakhir yaitu uji antibiotika. Uji kepekaan atau uji sensitivitas bakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Untuk mengetahui kepekaan bakteri yang dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu peka, intermediate, dan resisten, dapat melihat tabel berikut, kemudian kita sesuaikan ukuran diameter antibiotik yang tadi kita coba dengan tabel tersebut. Di sini ditemukan bahwa basitrasin tadi pada uji antibiotik tidak menunjukkan terbentuknya diameter di sekitar antibiotik tersebut, sehingga basitrosin ini resisten terhadap bakteri E. coli. Selanjutnya ada streptomycin menunjukkan terbentuknya diameter 12 mm di sekitar antibiotik, sehingga terlihat bahwa streptomycin ini intermediate terhadap bakteri E. coli. Selanjutnya chloraphenicol menunjukkan terbentuknya 26 mm diameter pada sekitar antibiotik, sehingga antibiotik ini sensitif terhadap bakteri E. coli. Dan terakhir ada doxycycline menunjukkan terbentuknya diameter sekitar 18 mm di sekitar antibiotik, sehingga terlihat bahwa doxycycline ini sensitif terhadap bakteri E. coli. Sehingga kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu hasil praktikum ini mulai dari pembuatan media sampai uji biokimia menunjukkan bahwa karakteristik dari bakteri E. coli, sehingga pada uji sensitivitas antibiotik yang bisa digunakan sebagai antibiotik melawan bakteri E. coli tersebut atau yang sensitif terhadap bakteri E. coli tersebut yaitu chloramphenicol dan juga doxycycline. Sekian dari video saya, terima kasih.